Shalom saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan hari ini saya ingin bagikan berkat bagi saudara pendengar yang setia, bagi saudara yang mengikuti setiap channel saya. Saya rindu dengan kebenaran inilah yang akan membuat iman kita dari hari ke hari semakin bertumbuh menuju kepada kedewasaan Kristus. Dan pada saat ini saya akan baca dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan tema khotbah saya, hati yang tersandra. Hati yang tersandra. Hati adalah pusat terpancarnya sebuah kehidupan. Sehingga Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari hati inilah muncul segala macam rencana dan masuk dalam kehidupan yang lebih baik, lebih lagi yang kita harapkan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Namun dari hati inilah bisa juga menciptakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Oleh karena itulah, di saat saya membagikan kebenaran ini, tema yang sangat-sangat spesial hari ini, hati yang tersandra. Kenapa saya mengangkat tema ini? Ada banyak orang yang saat ini, hari-hari ini, hati mereka tersandra. Tersandra oleh berbagai cara, tersandra oleh berbagai apapun alasannya. Tapi saya ingin membebaskan saudara, melepaskan saudara, agar saudara terlepas dari segala hati yang tersandra, yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang namanya keburukan. Saudara, mengapa hati tersandra? Yang pertama, karena hati kita dikendalikan oleh harta. Hati kita dikendalikan oleh harta. Dan kalau hati sudah dikendalikan oleh harta, maka itu di sana akan menciptakan pertikaian antar saudara yang kita lihat. Oleh karena harta terjadi pembunuhan satu dengan yang lain. Oleh karena harta menghilangkan rasa love and care, rasa kasih dan rasa kepedulian sesama saudara, sesama rekan kerja, sesama rekan sepelayanan, dan tidak muncul lagi kasih dan kepedulian. Oleh karena hartalah yang memisahkan hubungan yang baik antara satu dengan yang lain yang sudah terjalin sekian lama. Tapi karena harta, akhirnya muncullah hubungan yang semakin retak dan begitu sulit untuk dilakukan rekonsiliasi. Yang ada hanyalah konfrontasi, yang adalah perpecahan, yang ada hanyalah pertikaian. Oleh karena itu saudara, kenapa demikian terjadi? Karena hati kita tersandra, karena kita merasa hartalah yang mengendalikan segenap kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itulah di tengah-tengah khotbah saya saat ini, mari jagalah hatimu. Alkitab mencatat dengan jelas, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kedua, hati yang tersandra oleh karena orientasi kita, pandangan arah kita hanya tertuju kepada harta semata. Hanya tertuju kepada harta semata. Hidup hanya semata mencari berkat. Padahal sesungguhnya Alkitab telah memberikan jaminan yang pasti. Carilah sumber berkat. Carilah sumber yang memberikan kita hidup. Carilah sumber yang memberikan kekuatan untuk kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Dan kita menemukan bahwa sumber berkat itu hanyalah dari Tuhan. Harta kekayaan itu hanyalah tambahan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sehingga kalau hati kita tertuju kepada sumber berkat itu, maka kita akan mencari Tuhan yang akan selalu ada memberkati hidup kita hari demi hari. Harta, terkadang orang berpikir kita bisa beroleh harta yang banyak, maka di sanalah sumber kebahagiaan. Orang hanya mengukur kebahagiaan itu dari harta yang kita miliki. Jangan hatimu tersandra karena hartamu banyak, sehingga di sana engkau akan bisa berkata bahwa sesungguhnya karena aku punya harta yang berlimpah, di sanalah aku menemukan kebahagiaan. Paham materialistis berkata, segala aktivitas hidup mereka diarahkan pada harta benda, uang,
dan benda yang berharga, serta mengesampingkan nilai-nilai kerohanian, sehingga orang tidak lagi memandang kalau kamu orang miskin, orang tidak punya apa-apa, tidak perlu saya berteman, tidak perlu saya bersahabat, saya hanya mencari orang-orang yang sama sekelas dengan saya. Sehingga nilai-nilai yang Tuhan tanamkan kepada kita, mementingkan nilai kerohanian, mementingkan Allah lebih utama, dan Allah mau supaya kita saling mengasihi, itu kita abaikan. Oleh karena hartalah yang selalu menjadi orientasi kehidupan kita. Hedonisme mempunyai pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidupnya. Sehingga Alkitab menjelaskan dalam Matius pasalnya 19 suatu cerita yang sangat menarik untuk kita baca bersama. Seorang muda bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku buat supaya aku mendapatkan kerajaan sorga?" Dengan jelas dia berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin." Namun catatan dengan jelas, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jangan harta yang memisahkan kita dengan hubungan yang baik. Jangan karena harta membuat terjadi pemberontakan satu dengan yang lain. Jangan harta terjadi pertumpahan darah karena orientasi kita hanya kepada harta semata. Dan inilah yang membuat hati kita tersandra oleh karena harta benda, materi yang kita inginkan, dan merasa bahwa dengan kita punya materi yang banyak, itulah kunci kebahagiaan. Hati yang tersandra ketiga adalah ketika kita merasa saat punya harta, di sana kita mendapatkan power, mendapatkan kuasa, sehingga rasanya kalau kita punya harta yang banyak, kekuasaan kita bisa beli. Kita bisa beli kebenaran pun, kita bisa beli, merubahnya menjadi ketidakbenaran. Saat kita uang banyak, kita merasa semuanya beres, gampang diatur, gampang dikendalikan. Seolah-olah orang lain pun kita bisa beli karena kita punya harta. Sehingga nilai-nilai kebenaran yang selama ini kita pertahankan, tapi karena kita sudah berpikir harta, dan harta, semua kita bisa atur. Dan saya punya kekuasaan yang besar, saya punya power, orang harus tunduk kepada saya karena saya punya harta. Orang miskin harus ikut perintah saya karena saya punya harta. Tuhan berkata, berbahagialah kalau orang-orang miskin ada di antara kamu. Berbahagialah orang-orang yang papa ada di antara kamu. Berbahagialah kalau kamu care dengan orang lain. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan berlimpah, berbahagialah kalau engkau perhatikan orang-orang di sekitarmu yang membutuhkannya, sehingga tidak menggunakan kesempatan menekan orang lain karena engkau punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, sehingga engkau merasa engkau punya kekuasaan yang luar biasa. Orang lain tidak berkuasa dengan diri saya, dan saya bisa mengatur orang lain. Sehingga hatimu tersandra dengan harta yang engkau miliki. Tuhan berkata, lebih baik kalau engkau punya harta di sorga, karena di sorga tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada apapun di sana yang bisa menghasilkan kekayaanmu, hartamu, karena engkau punya kehidupan yang kekal. Lepaskanlah dirimu dari sandra, lepaskanlah hatimu dari tersandra oleh karena harta yang engkau hanya kejar orientasimu kepada harta, dan engkau merasa dengan aku punya harta yang banyak, aku punya power. Tuhan ingin menyelamatkan engkau. Tuhan tidak mau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu harus tertuju kepada Allah yang sumber berkat dan harta kekayaanmu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Kalau engkau sudah salah jalan dan engkau merasa bahwa engkau punya harta, dan hartamu lah yang membuat engkau bisa punya power segala sesuatu, hari ini Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan mau engkau kembali. Semakin engkau semakin diberkati. Jadilah engkau seorang yang rendah hati, sehingga engkau tidak tersandra dengan harta, tapi engkau bawa kepada Tuhan, inilah hidupku. Kalau aku punya harta, aku punya kekayaan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lepaskan hatimu dari tersandranya karena harta. Pandanglah kepada Yesus yang selalu mengasihi dan menjadikan engkau semakin hari semakin diberkati. Haleluya. Amin.